Cibeng udah mulai tumbang begitu saja. Koja coba untuk berdansa. Joel yang dimainkan kali ini akankah mampu untuk bisa memberikan follow up juga? Apakah Koja akan dibungkam? Lihat bagaimana FGL juga ada terbakar api asmara. Dari seorang Koja pada akhirnya pun harus tumbang begitu saja. Dan Joel tidak bisa memberikan bantuan apapun. Bersamaan dengan seorang Dik harus reset sejauh mungkin Julia. Tidak ada Kiong hari ini ya, racikan baru dari Coach Chris Jo. Kalau kemarin Cibeng Joel dimainkan dalam satu map dengan adanya Kiong tanpa Koja. Kali ini tertukar ya, Kojanya yang main, Kiong enggak. Tapi tadi kalau kita lihat dari seorang Cibeng, Morse-nya lagi cooldown ya. Makanya dia nggak bisa tuh untuk jalan-jalan sendirian kayak gitu. Beng, lu harus lihat-lihat ya kalau lagi cooldown. Menurut gue lu jalan sih bareng temen lu ya. Karena tadi kondisinya cooldown Morse-nya dan dia terpisah dari teman-temannya. Otomatis pengejaran yang dilakukan terhadap dirinya juga tidak bisa terhindarkan. Dan ketika teman-teman yang mau coba untuk bantu udah terlanjur knockdown karena yang dilakukan seorang Cibeng larinya semakin menjauhi teman-temannya kalau gue lihat tadi di kamera kita ya. Dan jadi makin susah juga buat dikejar. Lu bayangin temen lu misalnya di kanan terus lu dikejar-kejar musuh, lu makin lari ke kiri. Betul. Walaupun Morse-nya masih ada juga. Tetap sih. Sedekat itu nggak bisa, memang. Tetap sih menurut Tapi feeling gua tadi dia tuh kenapa bisa ke gap karena dia lagi jalan-jalan tanpa menggunakan Morse. Iya. Gitu. Jadi dia ketangkep karena kemarin-kemarin dia terus-terusan pakai Morse jalan sendirian gitu kan. Itu yang jadi masalah, tapi ini juga bakal jadi masalah pastinya buat Kagendra. Mulai mendapatkan 4 poin eliminasi, mereka berhadapan dengan tim yang berbeda kembali. Cukup gede nyalinya, cukup gede mental ya. Harus menggunakan Temtara terlebih dahulu. Joel udah mulai kelihatan bakal coba untuk diajar dari jarak cukup jauh oleh seorang Kiba. Raf bisa banget untuk gas karena udah mulai di depan mata. Udah ada tanda juga. Kali ini lihat bagaimana seorang Raf mulai bergerak masuk. Dan coba untuk mengejarkan seorang Joel. Joel kena tembakan. Dan berhasil dibungkam juga pada akhirnya di tangan seorang Dead. Nah, baru diberi poin eliminasi kembali. Dan Kagendra, poin early-nya mulai meledak lagi Julia. Kalau lu lihat tadi Joel sendirian pertama. Kedua, dia juga nggak punya senjata yang proper buat ngelawan. Dia pakai Max 7 tadi dan itu dia udah nggak bisa ngapa-ngapain ketemu sama tiga player kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Joel, pada akhirnya yang bisa dia lakukan seenggaknya nge-kill satu orang. Tapi lu lihat tadi 2 player pakai M590 gitu kan. Dia udah nggak bisa ngasih perlawanan sama sekali sih pada akhirnya. Betul. Sekali lagi ya nih, gue melihat bagaimana dengan perbedaan senjata dari mohon maaf Chelsea. Mohon maaf Coba latihan lagi cara ngukur main launchpad ya. Itu ngikut lagi semuanya, ngikut. Gue lihat itu darahnya pada sekarang semua tiba-tiba tuh. Dari main launchpad kematian, nyangkut. Tapi sekali lagi gue pengen ngomongin soal rotasi senjata yang memang terjadi. Kalian bisa lihat bagaimana tadi Kagendra juga senjatanya semuanya M590. Ini juga berkat memang adanya penyesuaian dari M590 atau shotgun peletok yang dulunya overpower banget. Terus yang meledak sekarang iya, bisa diganti dengan senjata burst lain. Trogon masuk ke dalam salah satu senjata yang bisa digunakan juga. Cabus juga sama. Bahkan untuk di Max 7 itu dampaknya gede banget loh teman-teman. Jadi kalau kalian nggak ketemu shotgun peletok, nggak apa-apa. Ada Max 7 yang sekarang juga damage-nya bisa ngimbangin kok, bisa ngelawan juga. Bersamaan dengan Trogon juga. Jadi jangan ragu dan jangan harus stuck di satu senjata. Menurut gua kalian juga harus bisa kreatif, mengingat setiap kalian turun kalian juga belum tentu menemukan senjata yang memang kalian inginkan gitu. Iya, tadi juga kan kata lu kalau cabus sekarang kuantitinya lebih banyak, lebih mudah ditemui juga. Dan lu kalau pakai Trogon juga bisa digunakan satu launchernya untuk Decathlon Arsenal gitu ya. Jadi banyak banget fungsinya kalau misalnya lu mau alternatif pakai senjata yang lainnya. Namun kalau kita lihat kali ini Kagendra kembali lagi melakukan satu fight dan 9 poin eliminasi sudah di tangan mereka. Bahkan dibungkus di menit ke-7 10 poin eliminasi ini. Ini Kagendra udah nyayur banget guys. Kalian bisa ngeliat posisinya ya dari Kagendra. Mereka bergerak tanpa perlu mengeluarkan effort yang berlebihan. Setiap mereka bertemu dengan lawan 3 orang main, ras di belakang jauh. Dan itu terus-menerus berhasil loh. Walaupun memang tadi lawannya tidak dalam keadaan itu atau mungkin baru di revive. Tapi poinnya hemat berapa dari mobil, hemat 1 bulan, ini ya, eksekusi yang mereka lakukan dengan komposisi seperti ini terus berhasil dan bisa sekali untuk mereka gunakan terus-menerus. Ada pergantian juga ternyata ini ya pakai hammer. Iya, hammer, bukan lagi tactical market ya. tidak ada pickpocknya, jadi hapuskan. Seorang Ras yang sekarang juga membuat mungkin Ras jauh lebih fleksibel kali ini.
Cibeng melakukan revive dan kedua tim atau yang pasang di Onyx kali ini akan bertetangga ya. Bayangin dia pakai Iron Hammer, sniper, terus dia pindah tempat, terus pas nembak kena silence gitu kan. Nggak tahu mau dari mana, musuhnya juga mau nyari pusing kemana. Itu dia. Coba kita bakal denger dulu dari mic checknya biar kalian kita tahu apa yang diobrolin dari masing-masing tim. Gua melihat bagaimana ternyata dari dua tim saya nyantui mereka nggak mau gegabah, Betul benar. nggak mau bermain secara tricky. RRQ coba untuk melakukan revive, SMN 5 Ambon juga harus tumbang di posisi yang ke-10 dan ternyata kedua tim kali ini pun antara Evos dan juga Onyx benar-benar terlalu santuy menurut gua. Iya, itu revive ketiga RRQ loh teman-teman di match ini. Tuh, bahkan gekill lagi sama seorang Juan gitu. Ini gue nggak tahu apa yang terjadi sama RRQ. Kita nggak lihat RRQ yang cukup strong di hari ini. 2 map yang sudah kita lihat, ending bahkan dilakukan oleh teman-teman dari Shadow Esports. Tapi mengingat yang tadi kita lihat daripada Onyx dan juga Evos, ya memang mereka tidak harus melakukan apa-apa. Karena mereka juga masih di dalam zona yang aman, belum ada inisiasi dari tim lain yang coba untuk retake compound mereka. Sama-sama ada di dalam zona, sama-sama punya compound yang menurut gue solid keduanya, punya 2 lantai masing-masing. Yang mereka lakukan cuman